Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang salihah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang C di halaman 6 ya. Jadi pada pelajaran C ini kita akan mempelajari apa? Akan mempelajari kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam Al-Qawaidul Arba'ah. Jadi ada 4 kaidah. Kaidah pertama sudah dibahas ya, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang kafir dan musyrikin, padahal mereka itu mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya pencipta mereka, yang memberikan rizki kepada mereka, yang mengatur seluruh jagat raya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi Rasulullah masih juga memerangi mereka dikarenakan pengakuan mereka tersebut tidak cukup untuk menjadikan mereka sebagai muslim. Kalau hanya mengaku Allah sebagai Tuhan tapi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Itu adalah kaidah yang pertama. Sedangkan kaidah yang kedua ini, kita akan mengetahui mengapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang kafir itu dan orang-orang musyrik itu, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan adanya perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyembah perantara-perantara tersebut. Mengapa demikian? Jika mereka ditanya, mengapa kalian menyembah patung, menyembah berhala, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang-orang saleh, ya, menyembah semuanya itu, mengapa mereka menyembah itu? Mereka nanti akan mengatakan, kami menyembah mereka agar mereka itu bisa memperdekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dan supaya mereka bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi alasannya ya. Alasannya jadi ada 2. Pertama, supaya sesembahan-sesembahan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Yang kedua adalah supaya sesembahan-sesembahan ini memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang kedua ini mendekatkan diri dan syafaat ya. Mendekatkan diri itu bahasa Arabnya adalah qurbah. Sedangkan syafaat itu berarti adalah mencari pertolongan. Mencari pertolongan melalui orang lain. Ya, itu namanya syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhimun kaffar." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, agama yang suci dari kesyirikan. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, maksudnya menyembah selain Allah, mereka akan mengatakan, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, sesungguhnya Allah akan menghukum, memberikan keputusan di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang pendusta lagi benar-benar kafir. Nah, itu surat Az-Zumar. Jadi di sini mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, berhala, patung, malaikat, nabi, orang-orang soleh dan lain-lainnya. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka itu membuat diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya. Lalu mereka juga ingin menjadikan para perantara-perantara itu sebagai juru syafaat yang memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di sini adalah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun.
Ini ayat 18 surat Yunus ya. Yang artinya dan mereka itu menyembah selain daripada Allah apa-apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Jadi mereka itu menyembah patung, menyembah berhala, itu semua selain Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak mampu memberikan madarat, bahaya, apalagi manfaat untuk diri mereka sendiri. Ya. Apalagi untuk orang lain. Gitu. Jadi sesembahan-sesembahan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali gitu ya. Kemudian mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka itu para penyembah berhala mengatakan ini berhala-berhala kami atau perantara-perantara antara diri kami dengan Allah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka di sini terjemahnya mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah klaim mereka. Mereka mengklaim bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu adalah yang akan memberikan syafaat kepada diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuatu yang tidak benar. Ya, tadi juga mendekatkan diri kepada Allah tidak bisa. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah langsung kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Di sini juga katanya ini memberi syafaat tidak bisa. Masa berhala memberikan syafaat? Masa orang-orang sudah mati memberikan syafaat? Itu kan tidak bisa, ya. Maka di sini dikatakan, katakanlah apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan di bumi, gitu ya. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya. Lalu kemudian apakah kamu ingin memberikan sesuatu yang Allah tidak ingin memberitahukan sesuatu kepada Allah yang tidak Allah ketahui? Itu kan tidak mungkin. Ya, jadi di sini dibantah bahwa mereka itu menyangka bahwa sesembahan mereka bisa memberikan syafaat, padahal tidak. Itu ya. Lalu di sini dibahas kembali mengenai syafaat, bahwa syafaat itu ada dua jenisnya, syafa'ah manfiyah dan syafa'ah musbatah. Syafa'ah manfiyah itu yang diminta dari selain Allah. Syafa'ah musbatah adalah syafa'ah yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfiyah ini secara bahasa, syafa'ah manfiyah itu berarti syafaat yang dinafikan atau yang ditolak, yang mustahil terjadi, yang tidak ada. Begitu ya. Itu namanya syafa'ah manfiyah, syafa'ah yang tidak ada, syafa'ah yang tertolak, syafa'ah yang mustahil terjadi. Itu syafa'ah manfiyah. Adapun syafa'ah musbatah berarti syafa'ah yang ditetapkan. Yang ditetapkan. Karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam misalnya untuk memberikan syafaat dan Allah ridho kepada orang tersebut, maka syafaat tersebut akan terrealisasi. Itulah yang disebut dengan syafa'ah musbatah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Kiat-kiatnya adalah satu, kita bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dan mengikuti syariat dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca Al-Qur'an, berpuasa, membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, ya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dibaca salawat itu selain di dalam salat kita dalam tasyahud awal akhir atau tahiyat awal akhir, juga kita baca pada saat setelah kita mendengarkan azan. Jadi setelah kita mendengarkan azan kita baca doa tersebut, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, lalu dilanjutkan dengan salawat, ya. Itu supaya kita mendapatkan kiat-kiat supaya kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini sebelum kita berpindah ke halaman setelahnya disebutkan ya dua dalil. Pertama surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah
wal kafiruna humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Artinya tidak berlaku syafaat kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dia pada hari kiamat tersebut tidak ada lagi syafaat. Kemudian syafaah mutsbatah ini dalilnya adalah man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Di dalam ayat kursi juga disebutkan ya, seperti itu. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi syafaat itu ada dua jenisnya. Satu, syafaat yang tidak mungkin terlaksana atau syafaah manfiyah. Lalu yang kedua adalah syafaah musbatah atau syafaat yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan ya untuk pelajaran C bagian keduanya di halaman 8. Jadi kemarin kita sudah mempelajari bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah orang saleh dan sebagainya. Itu tujuannya adalah supaya sesembahan-sesembahan mereka itu mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, qurbah. Ya. Dan juga supaya sesembahan-sesembahan mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah untuk mereka. Itu syafaat, ya. Jadi tujuannya adalah supaya dekat kepada Allah dan dapat syafaat ya dari berhala-berhala itu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu tujuan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah apa yang mereka klaim tersebut secara sepihak ya, bahwa hal tersebut tidaklah benar. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita lakukan langsung. Menyembah Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak perlu menggunakan perantara-perantara segala ya. Langsung beribadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Begitu pula kalau kita mau mendapatkan syafaat, syafaat itu dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Seluruh syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Tidak ada yang dimiliki oleh individu-individu dari makhluk-makhluknya. Maka kalau kita mau mendapatkan syafaat, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan di antara makhluknya siapa yang dia izinkan untuk menyampaikan syafaat tersebut kepada kita semua. Misalnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Rasulullah akan memberikan syafaat tersebut ya. Dari mana asalnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan mengenai siapa syafaat tersebut? Akan mengenai orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disebutkan tentang kiat-kiat untuk meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini disebutkan lagi ya tentang qurbah, tentang catatan-catatan penting. Al-qurbah itu artinya adalah mencari kedekatan. Mencari kedekatan secara bahasa nih ya, mencari kedekatan. Jadi pengertian yang di bawah artinya kedudukan, kehormatan itu dicoret saja karena yang lebih tepat ya artinya qurbah itu artinya mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri. Dan ini juga yang menjadi alasan orang-orang kafir mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka bukan menyembah Allah, maksud saya menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah para berhala, patung, orang-orang soleh, para malaikat dan lain sebagainya, melainkan supaya sesembahan-sesembahan kami itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, itu arti daripada al-qurbah. Jadi artinya yang dalam kurung saja, yang bagian bawahnya tidak perlu digubris.
Lihat yang bagian atasnya saja, mencari kedekatan. Adapun asy-syafa'ah secara bahasa itu artinya mencari perantara untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan, ya. Di sini artinya benar di bagian bawah, yaitu perantaraan bagi orang lain dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat baginya atau menolak keburukan darinya. Jadi menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menolak keburukan, seperti itu. Lalu di sini disebutkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, orang-orang musyrikin menjadikan berhala mereka sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu akan memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diri mereka, padahal itu adalah hanya keyakinan belaka yang tidak berdasarkan dengan dalil. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan syafaat, itu harus meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syafaat itu akan disalurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya di dalam bahasa Arab supaya kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara meminta langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan di dalam buku, Allahumma syaffi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diriku. Jadi kita mintanya, walaupun ini yang menyalurkan syafaat tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita memintanya harus meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada Rasulullah dan bukan pula minta kepada makhluk-makhluk yang lain yang sudah meninggal dunia, misalnya orang-orang saleh dan lain sebagainya. Kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syafaat ini sebagaimana kita pahami ada dua syaratnya, izin dan ridho, ya, atau bisa dibalik juga, ridho dan izin. Ridho siapa dan izin siapa? Ridho Allah dan izin Allah. Ridho Allah untuk siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada orang-orang yang akan diberikan syafaat. Allah ridho kepada kita yang calon-calon orang yang akan diberikan syafaat, ya. Kemudian yang kedua adalah izin. Izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Izin Allah kepada orang yang akan menyalurkan syafaat tersebut. Izin Allah kepada orang yang akan menyalurkan syafaat tersebut. Jadi misalnya syafaatnya yang akan menyalurkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala harus mengizinkan terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyalurkan syafaat tersebut, ya. Dan syarat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala harus ridho terlebih dahulu kepada kita-kita yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Kalau salah satu syaratnya tidak ada, maka tidak akan terrealisasi syafaat tersebut, gitu ya. Kalau Allah ridho kepada Rasulullah, kalau Allah mengizinkan Rasulullah untuk menyalurkan syafaat, tapi Allah tidak ridho kepada kita, maka itu tidak akan terrealisasi syafaat tersebut. Jadi yang akan menyalurkan syafaat disebut dengan syafi'. Dan syafi' ini harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita baca dalilnya di halaman 7, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juga kita harus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya syafaat tersebut bisa mengenai kita. Jadi itu dua syaratnya. Pertama, keridhaan untuk masyfu'. Masyfu' itu yang diberikan syafaat. Kemudian izin juga, izin Allah Subhanahu wa taala bagi yang akan memberikan syafaat. Ya, di sini disebutkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya syafaat itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, kecuali kalau syafa'ah uzma, asy-syafa'atul uzma atau syafaat yang terbesar itu memang hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melakukannya. Tapi setelah itu ketika orang-orang
penduduk neraka sudah masuk neraka dan penduduk surga sudah masuk surga, nanti ada syafaat untuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka, yang bukan orang-orang kafir tapi termasuk kaum muslimin, orang-orang yang bertauhid, itu bisa mendapatkan syafaat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, syafaati li ahli kabairi min ummati, syafaatku itu diperuntukkan untuk orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umatku, yang meninggal dunia dan belum sempat bertobat, gitu ya. Maka insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, tapi dengan dua syarat tadi. Pertama adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat kepadanya. Itulah dua syaratnya. Ya. Jadi syafaat ini bukan hanya Rasulullah SAW yang melaksanakannya, ada juga misalnya para nabi dan para rasul memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing. Kemudian orang-orang saleh juga bisa memberikan syafaatnya. Kemudian para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Dan kemudian sahabat-sahabat kita yang saleh juga bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya yang lain yang masuk ke dalam neraka. Ya, itu semua dengan dua syarat. Allah mengizinkan mereka memberikan syafaat. Lalu syarat kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang yang diberikan syafaat tersebut. Jadi itu ya, harus diingat, syaratnya syafaat itu adalah izin Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian syafaat itu ya adalah bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menyalurkannya, dan merupakan keselamatan dan manfaat bagi orang yang mendapatkannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah, atau mengizinkan para malaikat, atau mengizinkan para nabi dan orang-orang saleh untuk menyalurkan syafaat, itu adalah bentuk penghormatan Allah kepada mereka. Dan orang-orang yang diberikan syafaat itu akan mendapatkan manfaat ya dari syafaat yang disalurkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pelajarannya kita lanjutkan, masih di pelajaran C halaman 9. Silahkan dibuka anak-anak salihah. Kita mau membahas soal-soal yang ada di sini. Pertama, apakah yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah terhadap sesembahan-sesembahan mereka? Pertama, mereka meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka juga meyakini bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu adalah para juru penyelamat atau para pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah anggapan yang salah semuanya ya. Yang kedua, jelaskan pengertian kurba dan syafaat. Kurba itu artinya mendekatkan diri. Dalam konteks ini artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat itu berarti sebagaimana disebutkan di buku sini, perantara bagi orang lain dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya atau untuk menolak keburukan dari dirinya. Ya. Sebutkan satu contoh syafaat manfiyah dan sebutkan pula satu contoh syafaat musbatah. Ini nomor 3 dan nomor 4. Syafaat manfiyah itu berarti syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang musyrikin tadi yang mengaku-ngaku bahwa para berhala-berhala mereka itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah untuk diri mereka. Itu adalah syafaat manfiyah. Syafaat yang tertolak, syafaat yang mustahil terjadi dan tidak mungkin akan terrealisasi. Itu namanya syafaat manfiyah. Adapun syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, itu berarti contohnya seperti syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk orang-orang muslimin, atau seperti yang disebutkan di dalam buku di sini adalah syafaat yang diminta langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan misalnya dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan umatnya yang pernah melakukan dosa besar selama di dunia, lalu di akhirat disiksa di dalam neraka. Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyalurkan syafaat tersebut, dan orang-orang yang disiksa di neraka tadi
ya, karena dosa besarnya itu akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat, sehingga syafaat itu akan terrealisasi dan akan disalurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang pernah melakukan dosa besar, sehingga mereka bisa dikeluarkan dari neraka menuju surga. Itu contoh dari syafaat musbatah. Dan syafaat musbatah juga bisa dilakukan oleh selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, oleh para malaikat atau para nabi dan rasul serta orang-orang soleh lainnya. Nah, contoh lain dari syafaat manfiyah ini, tadi syafaat manfiyah itu disebutkan orang-orang musyrik yang menyangka bahwa berhala mereka akan memberikan syafaat. Ini adalah syafaat manfiyah. Dan syafaat manfiyah nanti di akhirat itu juga berarti syafaat untuk mengeluarkan orang-orang kafir dari neraka menuju surga. Itu adalah syafaat manfiyah yang tidak mungkin terjadi. Gitu ya. Lalu kemudian apakah boleh kita meminta syafaat dari orang yang sudah meninggal? Jelaskan, tidak boleh, karena syafaat itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, hanya milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Jadi syafaat itu diminta hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang ditugaskan untuk menyalurkan syafaat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat Rasul pun kalau kita ingin mendapatkannya, kita tidak boleh memintanya kepada Rasulullah. Ya. Kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberikan izin kepada Rasulullah untuk menyalurkan syafaat, dan tidak disalurkan kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, syafaat itu tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh juga kita meminta syafaat dari orang yang sudah meninggal. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa awal mula kesyirikan terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam yang belum terjadi pada zaman nabi-nabi sebelumnya. Iya, betul. Nah, ini bisa dibaca sendiri di dalam surat Nuh ya, dan juga tafsirannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.